Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi nih sama Kak Vigo di ibadah sekolah minggu kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Adik-adik, Kak Vigo undang untuk persiapkan diri, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau memasuki ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Ibadah ini akan kita awali dengan menyanyikan bersama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Adik-adik, Kak Vigo undang untuk fokus, untuk boleh bersungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kali ini. Kak Vigo akan pimpin doanya, adik-adik boleh mendengarkan, adik-adik juga boleh menyampaikan doa dan kerinduan hati adik-adik masing-masing ke Tuhan Yesus ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya kerajaan sorga, dunia, yang punya nyawa kami, yang punya segala yang ada di dunia ini Tuhan, dan di surga nanti Tuhan. Tuhan, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dari GPD Antioquia ingin kembali mengadakan ibadah online Tuhan di YouTube kali ini Tuhan. Tuhan boleh bantu kami Tuhan, anak-anakmu dan juga kakak-kakakmu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Katina nanti Tuhan. Agar apa yang ia sampaikan Tuhan bolehlah ia adalah pesan daripada Engkau Tuhan, yang Engkau telah siapkan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Adik-adik, hai. Adik-adik, meskipun Kak Vigo di sini nggak bisa ngelihat adik-adik secara langsung, tapi Kak Vigo harap adik-adik semua di rumah masing-masing, di rumah papa mama, di rumah opung, yang lagi di rumah tante, di rumah om, di rumah saudara, mungkin di rumah siapapun, semuanya lagi dalam keadaan yang full senyum ya, bersukaria, bersukacita selalu, karena Kak Vigo di sini juga sangat bersukacita bisa kembali lagi untuk menjadi WL di sekolah minggu kali ini. Adik-adik, tanpa lama-lama lagi deh,
Ini mungkin lagunya sudah apa namanya? Sudah sering dinyanyikan bareng kalau misalkan Noel Kak Vigo. Tapi Kak Vigo mau lagu ini menjadi apa ya namanya ya? Menjadi mantranya adik-adik kalau misalkan adik-adik lagi merasa sedih atau misalkan ingin mengawali hari adik-adik harus awali dengan lagu-lagu seperti ini. Judulnya adalah Mari Kita Bersukaria. Boleh angkat bangkit berdiri semuanya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata bahwa yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik boleh ajak papa mamanya, adiknya, atau saudara-saudaranya untuk menyanyikan pujian ini. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik gimana? Hatinya udah makin itu belum? Makin semangat lagi untuk menyembah Tuhan. Karena apa namanya, teladan atau hati dari seorang prajurit Kristus udah makin besar belum nih di diri adik-adik masing-masing? Udah makin mau keluar belum nih? Tinggal kita tadi sudah boleh menyanyikan pujian Laskar Kristus ya. Kita bukan pasukan yang memang berkuda, pasukan menembak, pasukan yang ingin menyakiti, tapi kita adalah pasukan Kristus yang ingin menyebarkan kebenaran firman Tuhan, ingin memberitakan ke dunia, ke seluruh penjuru dunia bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Betul gak adik-adik? Nah, hal-hal seperti itu adik-adik bisa juga terapkan, adik-adik bisa lakukan di lingkungan sekitar adik-adik. Mau ke teman-teman, mau ke mbak, mau ke bapak satpam yang ada di dekat rumah adik-adik, atau misalkan temannya kakak, atau siapapun itu, saudara-saudara mungkin. Adik-adik bisa terapkan teladan atau sifatnya prajurit Kristus itu seperti apa. Oke, biar orang-orang di luar sana tahu betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Ada lagi satu lagi nih, kita nyanyikan pujian judulnya Aduh Senangnya Naik Kereta. Kak Vigo udah lama juga nih gak naik keretanya, gak naik kereta. Kalau diri gimana? Kalau gitu kita langsung aja. Aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nunduk-nunduk, siapa mau ikut pergi ke neraka. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Aduh senangnya
Naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya gantuk, jalannya nunduk-nunduk. Siapa mau ikut jalan nubruk-nubruk? Nah, adik-adik sudah diberikan pilihan nih, mau ikut kereta yang besar buatan Tuhan Yesus yang melaju lurus langsung ke surga, atau kereta kecil buatan iblis yang jalannya nunduk-nunduk, jalannya bikin celaka adik-adik aja lah di perjalanan. Pokoknya Kak Vigo sih yakin adik-adik pengennya masuk ke surga ya, tentunya karena Kak Vigo juga pengen masuk ke surga. Tapi untuk bisa masuk ke dalam kereta besar buatan Tuhan, adik-adik harus menjadi teladan Tuhan Yesus, harus menjadi memiliki karakteristik Tuhan Yesus di hati adik-adik masing-masing. Harus berbaik hati, salah satunya juga harus rajin dengar dan juga baca firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tina nanti. Kak Vigo harap adik-adik boleh mendengarkannya dengan baik-baik, dan juga pesan yang disampaikan oleh Kak Tina, pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat Kak Tina ini bisa adik-adik jadikan pelajaran buat adik-adik di rumah semuanya ya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Firman Allah Ku Dengar. Adik-adik lipat tangannya. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali adik-adik. Adik-adik boleh sampaikan isi hati adik-adik semuanya lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Allah ku dengar. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baik adik-adik, Kak Vigo akan pimpin doa firman Tuhan. Adik-adik boleh mendengarkan, adik-adik juga boleh sampaikan doa yang ingin adik sampaikan ke Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati adik-adik ke Tuhan Yesus biar Tuhan boleh mendengar. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai kerajaan surga dan dunia. Tuhan, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan boleh bantu Tuhan agar hati kami boleh disiapkan Tuhan untuk menerima firman-Mu, menerima pesan yang ingin Kau sampaikan nanti Tuhan. Tuhan berkati juga orang-orang di sekitar kami Tuhan, agar firman ini Tuhan dapat juga menyentuh hati mereka juga Tuhan. Dan juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan nanti, biarlah Tuhan perkataannya, tutur katanya Tuhan hanya bolehlah ia menjadi pesan bagi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Antioquia Tuhan, untuk bisa Tuhan menjadi Tuhan teladan Kristus, Tuhan menjadi apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan Yesus,
Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Katina dalam sekolah minggu online Antioquia Kids. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Biasa saja atau luar biasa? Kalau Katina, sebagai anak Tuhan, kabarnya pasti luar biasa. Karena Katina percaya Tuhan sangat baik dalam kehidupan Katina. Tuhan selalu menolong Katina, selalu menyertai dimanapun Katina berada. Katina juga percaya kalau adik-adik juga punya kabar yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dengan girang-girang, dengan semangat, sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap, kita mau serukan 3 kali ya. Haleluya, haleluya. Dalam hitungan ketiga ya, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menyiapkan buku catatan. Siapa tahu nanti adik-adik mau mencatat apa yang adik-adik peroleh dari firman Tuhan. Dan jangan lupa, senjata kita Alkitab, ya, Alkitab. Oke, kalau adik-adik sudah siap, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ada judul firman Tuhannya, jangan takut, percayalah. Ya, kita tidak usah takut, percayalah. Mungkin ada adik-adik yang takut kalau jalan sendiri, ada yang takut gelap. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita, jangan takut, tetapi kita mau percayalah. Percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Adik-adik nanti bisa baca di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 dan Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 9 sampai 11. Maaf ya, salah ya. Ayatnya di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Nah, adik-adik, bulan lalu kita merayakan Paskah, adik-adik. Adik-adik tahu Paskah apa? Paskah di mana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, kita sudah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Paskah, kita sudah merayakan Paskah. Nah, setelah Yesus mati pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya. Dia mati, setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Nah, setelah kebangkitannya itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya itu, jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada saat itu, Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia bertemu dengan Maria Magdalena. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada 2 orang murid yang saat itu sedang mau keluar kota, sedang dalam perjalanan ke kota Emmaus. Ya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi kepada Maria Magdalena, kedua kepada 2 orang muridnya yang melakukan perjalanan ke kota Emmaus. Yang ketiga, pada saat itu, ya, Tuhan Yesus datang nih. Dia datang saat murid-muridnya lagi kumpul, ada 11 orang. Ya, dia bisa hitung ya, ada 11 orang murid Yesus kan, murid Yesus kan 12 tuh. Karena Yudas Iskariot sudah menjual Yesus dan dia udah mati, udah meninggal, sisalah 11 orang. Nah, pada saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus datang, dia berkata, damai sejahtera bagi kalian semua. Damai sejahtera, ya. Nah, murid-muridnya kaget.
ya kaget, Tuhan Yesus, dia nggak percaya. Pada saat itu murid-murid lagi berkumpul untuk makan bersama. Begitu Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera, dan dia ikut makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, jadi setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya 3, banyak kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia tunjukkan bahwa saya yang mati di kayu salib sudah bangkit, ya. Bangkit karena saya sudah menang mengalahkan maut. Yang sudah mengalahkan maut. Setelah itu, setelah 40 hari dari hari kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu daerah dekat Betania. Ya, dia mengajak murid-muridnya ke daerah dekat Betania. Jadi murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Di perjalanan Tuhan Yesus bercerita. Jadi murid-muridnya senang sekali ya. Karena selama ini Tuhan Yesus nggak ada, sekarang dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia senang sekali ya. Mereka senang sekali karena bisa mendengar cerita lagi dari Tuhan Yesus, bisa mendengarkan firman lagi dari Tuhan Yesus. Mereka sangat bahagia, bersuka cita. Nah, setelah sampai di tempat itu, sampai di dekat daerah yang dekat Betania, itu jaraknya 1,6 kilometer dari Yerusalem, adik-adik. Nah, situ sudah sampai di tempatnya, di sebuah bukit. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut ya saudara-saudaraku, saya tetap berada di dekat kalian, ya. Nanti saya akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kalian selama-lamanya. Nah, pada saat Yesus sedang berbicara, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Nah, dia terangkat, naik ke surga, dan Tuhan Yesus, lihat ada di tangannya. Tangannya terbuka dan memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya sambil dia naik ke surga. Murid-muridnya terkejut, kaget ya. Dia kaget, oh Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia duduk menjadi raja, dia naik ke surga. Pada saat murid-muridnya lagi bengong, ya lagi melihat, ya lagi terkejut melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba datanglah 2 malaikat di dekat mereka, ya. 2 malaikat datang di dekat murid-murid itu. Karena murid-murid itu masih melihat ke atas nih. Lihat, matanya masih lihat ke atas, masih melihat Tuhan Yesus. Murid-muridnya melihat Tuhan Yesus yang naik ke surga, tapi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tetap memberkati murid-muridnya. Nah, adik-adik lihat, datanglah 2 malaikat di samping mereka. Malaikat ini berkata, kalian, kenapa kalian masih di sini? Tuhan Yesus yang naik ke surga akan turun juga dengan cara yang sama. Ya, jadi kalian lihat Tuhan Yesus naik ke surga nih begini. Nanti dia turun juga begini caranya. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi ke adik-adik? Murid-murid tidak sedih lagi ya. Mereka senang karena sudah bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah memberkati mereka. Jadi mereka senang mendapat berkat dari Tuhan, dan Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus atau penolong yang akan menyertai mereka. Yang menyertai mereka kapanpun, dimanapun mereka berada. Mereka senang ya, mereka senang dan mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan yang disuruh sama Tuhan Yesus ya. Kamu nanti pergi ke Yerusalem, sana kamu berdoa menunggu Roh Kudus, ya, Roh penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ya, murid-murid ini setelah Yesus naik ke surga, setelah diingatkan oleh malaikat tadi itu, mereka dengan muka sukacita, dengan muka tersenyum, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mengikuti apa yang disuruh Tuhan Yesus. Ya, mereka ke Yerusalem dan mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak takut lagi ya. Mereka tetap setia beribadah walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Terus mereka
menantikan Roh Kudus sambil berdoa. Karena dia tahu ya, karena nanti setelah dia kepenuhan Roh Kudus, dia harus punya tugas, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai tugas untuk menyaksikan, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang baik. Itu adik-adik ya. Jadi, jangan takut, karena walaupun ya Tuhan sudah naik ke surga, Dia memberikan kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, adik-adik ingat masih ada lagu ya, di di kanan kau ada, di kiri kau ada, di susah kau ada, ya di suka kau ada, ya. Ingat kan? Daki 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 gunung yang tinggi, ya. Tuhan ada dimanapun kita berada, ya. Di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di suka, di susah, Tuhan ada, ya. Jadi jangan takut, percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Percaya adik-adik dengan firman Tuhan pada hari ini, kita tidak perlu takut, ya. Tuhan memberikan kita Roh penolong yang menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi adik-adik nggak usah takut gelap lagi, ya. Kalau mati lampunya dimatiin nggak usah takut lagi. Kalau ditinggal sendiri sama mama di rumah jangan takut lagi, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia ada di sekitar kita, dia ada dalam kita keadaan sedih, Tuhan Yesus ada. Kita senang, Tuhan Yesus ada. Ya adik-adik, nah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk satu, memiliki semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus, Roh penolong itu, dia memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita dalam melayani Tuhan. Yang kedua, tadi murid-murid sudah diberkati Tuhan ya. Nah, kita juga mau menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi papa mama, menjadi berkat bagi kakak atau bagi adik, bagi om, bagi tante, bagi teman-teman kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Jadi kita mau menjadi berkat juga bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Yang ketiga, kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita datang ke sekolah minggu, kita mau ketemu dengan teman-teman sekolah minggu, kita mau beribadah bersama-sama, tetap setia ya. Ingat, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Yang terakhir, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Itu pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi kepada semua orang tentang cinta kasih Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu bagi kehidupan kita. Kita mau saksikan kepada semua orang. Ya, jangan pelit ya adik-adik ya. Ya, kita mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu menolong kita. Bagaimana Kak untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Saya kan masih kecil Kak, saya nggak punya uang untuk memberikan mereka berkat melalui uang. Adik-adik, kita menjadi berkat bukan hanya secara materi ya. Adik-adik bisa berdoa buat yang sakit, mungkin adik-adik di jalan di sekolah ada temennya yang jatuh, adik-adik bisa tolong dia berdiri, itu sudah menjadi berkat ya. Adik-adik membantu orang, membantu papa, membantu mama, membantu kakak, membantu teman-teman, membantu orang-orang di sekitar sudah menjadi berkat buat orang, bagi dunia ya, bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Adik-adik menjadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran apa yang dikatakan papa mama, dengar-dengar apa yang dikatakan guru di sekolah, itu sudah menjadi berkat ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin om tantenya atau kakek nenek atau opa oma mengajarkan yang baik, adik-adik ikuti. Adik-adik sudah menjadi berkat ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi berkat itu bukan dalam hal materi adik-adik ya. Adik-adik menjadi anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin ke sekolah minggu, anak-anak yang bersuka cita memuji Tuhan, itu sudah menjadi berkat ya.
Adik-adik udah menjadi berkat, menolong orang yang kesusahan menjadi berkat, ya, udah menjadi berkat bagi dunia. Adik-adik, firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada hari ini, milikilah semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan Yesus, ya. Ya, memuji Tuhan tuh udah melayani Tuhan, berdoa melayani Tuhan, bantu papa mama juga melayani Tuhan, bantu teman-teman udah melayani Tuhan. Jadi berkat tadi sudah Kak Tina contohkan, ya, berdoa bagi yang sakit, membantu yang jatuh, adik-adik menjadi anak-anak yang manis, membantu orang tua, bantu papa mama, ya. Adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus, ya. Rajin sekolah, ya, rajin ikutin ibadah umum mungkin, ibadah rayon, dan satu lagi, Roh Kudus memberikan kemampuan bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang. Kak, saya nggak bisa cerita. Nggak apa-apa. Tadi Kak Tina bilang, adik-adik melakukan yang baik sudah menjadi contoh bagi dunia, menjadi saksi bagi dunia ini, ya. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Terus bilang, Tuhan Yesus baik bagi saya. Dia kasih saya kesehatan. Itu sudah bersaksi. Tuhan Yesus memberikan kamu kesehatan, ya. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Dia sudah kasih saya kesehatan. Dia kasih saya kepintaran, dia kasih saya kaki, dia kasih saya tangan, dia kasih saya mata. Tubuh ini Tuhan yang kasih. Ini semua kebaikan Tuhan. Ya, adik-adik bersaksi tentang Tuhan Yesus sederhana saja. Ya, mungkin kita nggak bisa seperti Bapak Pendeta atau siapa, ya. Kita bersaksi melalui kehidupan kita. Jadilah anak yang baik, ya. Taat, dengar-dengaran apa kata orang tua, dengar-dengaran kata guru di sekolah, dengar-dengaran kata om, tante, atau opa, oma, atau kakek nenek. Itu adik-adik sudah bersaksi melalui kehidupan adik. Nah, dari perkataan, ya, ucapan adik-adik yang manis, mengatakan, tolong, terima kasih, atau selamat pagi papa, selamat pagi mama, pulang sekolah, selamat siang papa, selamat siang mama. Ya, itu sudah bersaksi, ya, sudah menjadi anak. Baik adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, jadi jangan takut, ya. Jadi Kak Tina bukan berbicara asal bicara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nih, dipegang baik-baik, ya, dihafal, ya, dimasukin dalam hati. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu, puji Tuhan adik-adik, jadi jangan takut lagi, ya. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dimanapun kita berada, apapun yang kita rasakan, kita lagi sedih, kita lagi senang, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tina percaya, mulai saat ini adik-adik tidak usah takut lagi. Jangan takut, percayalah. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia memberikan kita Roh Kudus, penolong yang menolong kita. Tuhan Yesus ada di mana? Ya, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita mau nyanyikan pujiannya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menolong kami Tuhan, dan kami tidak akan takut lagi. Karena kami percaya Tuhan ada di sekeliling kami. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, seperti yang Kau berikan, seperti yang Kau tugaskan kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi di
ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah nih. Kak Vigo berterima kasih karena adik-adik sudah boleh tune in di YouTube ibadah YouTube channel kali ini. Adik-adik kita ketemu lagi di minggu depannya lagi. Semoga apa yang tadi disampaikan dan lagu firman Tuhan dan pujian-pujian yang tadi telah kita sampaikan menjadi berkat bagi adik-adik juga orang-orang di sekitar adik-adik semuanya ya. Sekarang kita akan tutup ibadah ini. Kak Vigo akan pimpin doanya. Adik-adik boleh mendengarkan ya. Tuhan Yesus, Bapa dan segala Raja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh Tuhan berada di penghujung ibadah sekolah minggu kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena untuk seluruh kelancaran dari ibadah sekolah minggu kali ini ya Tuhan. Dari device yang digunakan oleh kami dan adik-adik semua Tuhan, dari internet yang digunakan Tuhan, dari lingkungan sekitar juga Tuhan, dan juga dari editing Tuhan atau apapun itu Tuhan yang ikut campur Tuhan dalam kesuksesan ibadah online sekolah minggu kali ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, temukanlah kami di minggu depan Tuhan, di hari yang sama Tuhan, di hari Sabtu yang sama Tuhan, agar kami boleh juga terus memuji nama Engkau Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kali ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami tutup ibadah kami kali ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.